Bonek tak mau muluk soal bajul ijo puasa kemenangan. Minta satu syarat di Instagram Persebaya. Bonek tampaknya tak muluk-muluk soal Persebaya Surabaya yang tampak lesu dan mulai puasa kemenangan di 3 pertandingan. Melalui kolom komentar Instagram Persebaya, Bonek hanya meminta satu syarat pada pemain agar klub kebanggaan mereka tidak degradasi pada musim ini. Satu-satunya kemenangan yang diraih Persebaya adalah saat melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo beberapa waktu lalu. Mengingat Persebaya Surabaya belum memenangkan game di 2 pertandingan terakhir dan pada 1 laga pembuka. Bonek kemudian mulai pasrah dengan permainan Persebaya yang dinilai banyak membuang-buang peluang. Mereka mulai bersuara di kolom komentar Instagram Persebaya, Sabtu 20 Agustus 2022. Sampai akhir musim, gak degradasi aja wis alhamdulillah Jul. Musim ini gak degradasi aja wis api. Gak usah muluk-muluk, 3 besar. Persebaya Surabaya tak punya banyak waktu untuk menyesali kekalahan lawan Borneo FC. Pasalnya pasukan Aji Santoso bakal langsung menatap laga kandang melawan PSIS Semarang yang akan digelar pada Selasa 23 Agustus 2022 mendatang. Skuad Bajul Ijo langsung fokus mempersiapkan diri lawan PSIS Semarang yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada Selasa 23 Agustus 2022. Persebaya Surabaya tidak mengenal lelah kendati tim Bajul Ijo baru tiba di Kota Pahlawan pada Sabtu 20 Agustus 2022 siang. Skuad Polesan Aji Santoso ini langsung menggelar latihan tim Sabtu 20 Agustus 2022 sore di lapangan ABC Kompleks Stadion GBT. Tim Persebaya baru tiba di Surabaya usai lakoni laga hadapi Borneo FC Jumat 19 Agustus 2022 kemarin di Stadion GD Samarinda, laga pekan kelima Liga 1 2022. Pertandingan ini bakal menjadi spesial melihat PSIS Semarang saat ini diperkuat oleh 3 ex-pemain Persebaya musim lalu. 3 pemain tersebut adalah Taisei Marukawa, Ali Sasai, dan Octavianus Fernando. Kepindahan Taisei Marukawa yang sempat menggegerkan pun menjadi motivasi tersendiri buat Bonek menantikan pertemuan ini sejak awal bergulirnya liga. Meski begitu, Persebaya saat ini sedang dalam performa buruk. Menderita 3 kali kekalahan, 1 kali menang dan 1 imbang membuat Bajul Ijo makin dekat ke zona merah. Sementara PSIS Semarang sendiri juga masih belum menemukan konsistensi musim ini. Di bawah asuhan Sergio Alexander, Laskar Mahesa Jenar berada di posisi ke-7 dengan torehan 7 poin. Diserbu Bonek gara-gara tackle brutal ke bek Persebaya Koko Ari, Kai Hiroshi minta maaf. Gelandang pertahan Borneo FC, Kai Hiroshi menyampaikan permintaan maafnya usai melakukan tackle brutal ke bek Persebaya Surabaya, Koko Ari. Permintaan maaf itu terlihat dari Instagram story terbaru dari Kai Hiroshi di akun Instagramnya @jjmi_kei_. Pemain asal Jepang itu mengunggah foto dirinya bersama Koko Ari seusai pertandingan. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya usai melakukan aksi keras di atas lapangan yang mengakibatkan Koko Ari tak bisa melanjutkan pertandingan. "Maaf atas kesalahan saya," tulis Kai Hiroshi. Ex pemain Persela Lamongan itu juga menandai akun Instagram resmi Persebaya dan Koko Ari dalam permintaan maafnya. Sebelumnya, Kai Hiroshi harus menghadapi serbuan Bonek setelah aksinya melakukan tackle brutal ke Koko Ari Araya. Dari pantauan surya.co.id, foto unggahan terbarunya telah dibanjiri sebanyak 9.800 komentar. Pemain berusia 26 tahun itu pun terlihat membatasi komentarnya saat ini. Tackle brutal Kai Hiroshi ke Koko Ari terjadi pada menit ke-15. Kedua pemain terlibat perebutan bola di sisi lapangan.
Keihiroshi nampak menerjang tulang kering Koko Ari dengan keras. Sekejap, Koko Ari langsung mengerang kesakitan dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Koko digantikan oleh Altabalah yang meneruskan sisa laga, sementara Keihiroshi mendapatkan kartu kuning sebagai imbalan. Selesai pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Borneo FC, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun menyindir aksi yang dilakukan oleh Keihiroshi. Saya tidak mau komentari pertandingan karena di dalam sepak bola bisa kalah dan bisa menang. Yang saya sayangkan adalah kenapa wasit tidak tegas mengambil keputusan terutama Keihiroshi. Mungkin kakinya si Koko dia patah. Dia tidak bisa berjalan, hari ini mau di ronsen. Kenapa wasit tidak bisa melindungi pemain? Itu yang sangat saya sesalkan, kata Aji Santoso seusai laga. Aji menilai melihat kerasnya pelanggaran yang dilakukan oleh Keihiroshi seharusnya bukan kartu kuning lagi, tapi kartu merah secara langsung. Itu pelanggarannya sangat keras dan disengaja. Itu yang saya sangat sesalkan, tegas Aji Santoso. Aji berpendapat seharusnya wasit lebih bisa melindungi karena dalam sepak bola bukan hanya soal kalah dan menang. Sepak bola tidak hanya soal kalah menang, tetapi juga sportivitas dan etik di lapangan, kata pelatih berlisensi AFC Pro itu. Ia cukup menyayangkan karena pelanggaran brutal ini dilakukan oleh pemain asing. Seharusnya dia pemain asing memberi contoh yang baik pada pemain lokal. Dia tidak berpikir bagaimana kalau cedera menimpa dia sendiri. Kasihan masa depannya, kasihan keluarganya dan saudara-saudaranya. Cederanya kena di kaki yang sama ketika cedera sebelumnya. Mudah-mudahan saja nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi yang jelas, dia keluar mau di bis pun ditandu karena tidak bisa jalan, ungkapnya. Jelang lawan Borneo FC, gelandang muda Persebaya Surabaya senilai 1,7 miliar absen akibat cedera. Persebaya Surabaya harus kehilangan gelandang muda Brilian Aldama pada saat tandang ke Borneo FC di pekan kelima BRI Liga 1 2022. Pemain bernilai 1,7 miliar berdasarkan situs transfer market itu tak masuk dalam daftar 22 pemain Persebaya yang dibawa ke Samarinda. Brilian Aldama tak dimasukkan skuad tandang bersama dengan satu gelandang asing yaitu Higor Vidal. Keduanya diketahui mengalami cedera jelang laga Borneo FC versus Persebaya Surabaya. Kabar terkait cederanya Brilian Aldama sendiri disampaikan oleh pelatih Aji Santoso. 22 pemain yang dibawa ke Samarinda tanpa Higor Vidal sama Brilian Aldama, ucap Aji. Aji Santoso pun menyebutkan alasan tak dibawanya Vidal dan Brilian Aldama ke Samarinda karena keduanya masih dalam kondisi agak cedera, pungkasnya. Itu melihat peran vital keduanya di awal musim. Meski begitu, Persebaya patut lega karena wonderkid andalan yaitu Marcelino Ferdinand siap kembali tampil membela baju hijau. Pemain berusia 17 tahun itu sebelumnya absen di awal musim akibat cedera yang ia bawa usai membela timnas U19. Brilian Aldama beberapa kali mendapatkan sorotan negatif pendukung Persebaya Surabaya terkait penampilannya. Ex-pemain HNK Reika itu melakukan sejumlah kesalahan yang dianggap merugikan bajul ijo. Di laga melawan Madura United lalu misalnya, aksi Brilian Aldama di depan kotak penalti justru mampu direbut oleh bek lawan yang akhirnya berbuah serangan balik cepat. Gol pun tercipta setelah serangan balik cepat itu berbuah sepak pojok yang dimanfaatkan oleh pasukan Laskar Sapi Kerap. Kesalahan itu bukan yang pertama kali dilakukan pemain berusia 20 tahun tersebut. Sebelumnya, ia juga disorot pada laga melawan Persita Tangerang. Saat itu Brilian Aldama didapuk sebagai starter usai Kapten Alwi selamat cedera. Brilian Aldama kerap mendapatkan peluang apik, tetapi pemain berusia 20 tahun itu gagal memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Penampilan kurang apik dari Brilian Aldama membuat pelatih Aji Santoso pun harus menariknya pada awal babak kedua.
Terkait penampilan buruknya tersebut, Brilian Aldama pun mengakui bahwa ia sedang underperform saat itu.